Di sini saya akan menjelaskan apa itu lingkungan basis data. Sebelum masuk ke lingkungan basis data itu sendiri adalah sekumpulan data yang tidak terstruktur dan terstruktur yang sudah diintegrasi. Untuk lingkungan basis data sendiri itu adalah sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Lalu pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi, seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Lalu pengguna tidak punya hak mengakses data, baik secara fisik maupun logis. Untuk tujuan utama dari basis data adalah menyediakan pemakai melalui sesuatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Di sini ada arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika atau ANSI SPARC atau American National Standards Institute Standards Planning and Recruitment Committee menetapkan 3 level abstrak dalam database, yaitu 1 level eksternal, 2 level konseptual, 3 level internal. Dan selanjutnya ada arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika ANSI SPARC atau American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal, level konseptual, dan level internal. Untuk level eksternal itu sendiri adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Lalu pada level ini pengguna atau user atau kita sendiri hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Selanjutnya, pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari, secara fisik data direkam dalam bentuk kode, kayak 1, 2, 3, dan sebagainya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks nama hari, seperti Ahad, Senin, Selasa. Lalu data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Selanjutnya ada level konseptual. Untuk pengertian level konseptual adalah level daripada administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik, sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Lalu, para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Untuk yang ketiga ada level internal. Level internal itu sendiri adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, dan bit. Lalu pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, dekripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih aman. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian DBMS. Nah, DBMS itu sendiri adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Selanjutnya ada komponen DBMS. Sini ada File Manager, Database Manager, Query Processor, DML Precompiler. Selanjutnya ada DDL Compiler. Nah, File Manager adalah mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Untuk Database Manager sendiri ialah menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Untuk Query Processor adalah yang memperterjemahkan perintah-perintah dalam query Legio ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh Database Manager. Selanjutnya ada DML Precompiler, yaitu mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk.
Selanjutnya ada DDL compiler, yaitu mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung data metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Selanjutnya ada fungsi DBMS. Fungsi DBMS nomor 1 adalah pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. 2. Konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. 3. Manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Yang keempat, keamanan dan integrasi data. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan DBMS. Satu, data sublegiu adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data menggunakan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data, secara umum dikenal dua data sublegiu, yaitu data definition legiu atau DDL. Yang kedua, data manipulation legiu atau DML. Nah, DML itu sendiri dibagi menjadi dua lagi, yaitu procedural DML dan non-procedural. Selanjutnya ada data definition legiu atau disebut DDL. Bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Selanjutnya ada DML, data manipulasi legiu. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. Berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Adapun perintah-perintah pada DML diantaranya select, insert, update, dan delete. Untuk data manipulasi legiu DML ada dua jenis, yaitu procedural DML dan non-procedural DML. Untuk procedural DML itu sendiri digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Untuk non-procedural DML digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model data. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, sematik data, dan batasan data. Beberapa jenis model data. Yang pertama ada model data file datar, kedua model data hierarki. Untuk model data file datar adalah data file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal berbentuk normal file teks. Yang kedua ada informasi pada suatu file, simpan sebagai field dengan fieldnya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Untuk kelemahannya model data flat file itu sendiri adalah flat file tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Lokasi fisik field data dengan file harus diketahui. Program harus dikembangkan atau untuk mengatur data. Yang kedua ada model data hierarki. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini, kaitannya dengan kemampuan untuk menentukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungannya parent atau child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table berada apa struktur yang paling atas, terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Untuk kelemahan dan kelebihannya model data hierarki adalah data dapat dengan cepat dilakukan retrieve. Kedua, integritas data mudah dilakukan pengaturan. Untuk kelemahannya, pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data. Yang kedua, terjadi redundansi data. Ya, itu saja dari saya penjelasan singkat dari lingkungan basis data. Jika ada
kata atau kalimat yang kurang jelas mohon dimaafkan dan terima kasih.